Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, jurusan Manajemen kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, maksud saya membuat video ini yaitu saya akan memberikan 3 strategi atau tips rekrutmen setelah pandemi COVID-19. Dalam beberapa bulan ke depan, kehidupan belum akan kembali normal dan pulih seperti sebelum pandemi COVID-19. Sementara dunia bisnis tak bisa menunggu sampai pandemi ini berakhir dan mesti beradaptasi terhadap kehidupan new normal dengan menerapkan cara-cara baru dalam banyak hal, termasuk strategi rekrutmen karyawan. Perusahaan mulai mengadopsi sistem yang tidak lagi berisiko pada penularan virus, yaitu model rekrutmen online. Tidak dapat dihindari lagi bahwa teknologi digital menjadi tulang punggung perusahaan dalam proses mencari talenta terbaik. HR kini memadatkan aktivitasnya di depan laptop, dari mulai memasang iklan lowongan kerja, melakukan screening profil kandidat, menyediakan tes atau asesmen kandidat, hingga mewawancarai mereka. Model rekrutmen karyawan tanpa kontak langsung dan tatap muka inilah yang menggantikan rekrutmen konvensional sebelumnya. Namun bukan hanya strategi rekrutmen karyawan yang bergeser, tetapi juga kebutuhan perusahaan terhadap karyawan, sebab operasional kerja ikut mengalami perubahan dari kerja di kantor menjadi work from home atau WFH, dan dari office hour ke flexible time. Perusahaan tidak memiliki opsi lain kecuali bisnis tetap harus berjalan tanpa mengorbankan kesehatan dan keselamatan karyawan. Krisis yang berdampak luas dan kuat ini belum pernah terjadi. Setiap perusahaan berusaha menemukan best practice proses rekrutmen karyawan yang paling efektif. Menurut sektor bisnis dan kebutuhan organisasi pasca pandemi, dan terus melakukan evaluasi, ada 3 tips atau strategi rekrutmen yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, fokus pada kebutuhan perusahaan berkelanjutan. Setiap perusahaan menghadapi situasi yang sama, yaitu krisis akibat pandemi, tetapi masing-masing berada dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang mati suri dan tidak lagi sanggup menanggung beban gaji sehingga terpaksa mengurangi jumlah karyawan lewat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tetapi ada perusahaan yang sektor usahanya justru booming saat pandemi dan merekrut lebih banyak karyawan untuk meningkatkan produksi atau layanan. Kenali kebutuhan perusahaan Anda sendiri. Aspek apa saja yang mengalami penyesuaian atau perubahan akibat krisis. Rencanakan pula bagaimana Anda akan menjalankan bisnis agar tetap survive selama new normal hingga badai krisis berlalu. Tentukan pula tipe karyawan seperti apa yang Anda butuhkan untuk menjalankan tanggung jawab yang baru secara berkelanjutan, bukan hanya untuk 3 bulan ke depan atau tahun ke depannya lagi. Membangun sistem yang memungkinkan fleksibilitas, yaitu fleksibilitas menjadi kunci di era new normal. Sistem kerja remote yang selama ini identik dengan perusahaan startup akan menjadi populer seiring dengan semakin berkembangnya tool dan aplikasi yang dapat menjangkau karyawan di banyak tempat secara efektif, serta memungkinkan kolaborasi antar anggota tim. Proses rekrutmen juga bisa menerapkan cara-cara yang fleksibel, misalnya mengatur waktu wawancara virtual secara fleksibel, bahkan bisa di luar jam kerja atau di akhir pekan. Selain itu, kandidat diberi kebebasan melakukan wawancara kerja dari mana saja. Demikian juga dengan HR dan perekrut. Perusahaan yang menerapkan praktik yang memungkinkan fleksibilitas bagi mereka, misalnya HR dapat mewawancarai kandidat dari rumah dan merekam hasilnya. Tips yang terakhir yaitu menerapkan teknologi sebagai solusi. Suatu keniscayaan bahwa digitalisasi menjadi cara hidup baru terlepas dari adanya wabah corona atau tidak. Rekrutmen secara online seharusnya menjadi pilihan Anda, bukan hanya karena bentuk penerapan physical distancing untuk mencegah penyebaran virus. Rekrutmen karyawan menggunakan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan atau
Artificial intelligence adalah proses kerja yang paling efisien. Interview lewat video call akan menjadi sebuah kelaziman. HR dan manajemen perusahaan bisa melakukan virtual conference dari tempat berbeda, begitu pula dengan kandidat yang diwawancarai. Tes kompetensi dan asesmen kandidat juga bisa dilakukan secara online. Tak perlu menyulitkan pelamar untuk bepergian. Jika Anda harus mengadakan interview dengan banyak kandidat yang tersebar, Anda dapat melakukannya lebih cepat. Rekrutmen online yang juga memungkinkan Anda menjaring lebih banyak pelamar dengan penetrasi internet yang masif. Itu sebabnya lowongan kerja dan pameran kerja yang diunggah di platform online lebih banyak menarik kandidat ketimbang iklan lowongan di surat kabar yang semakin ditinggal pembaca. Jadi jika perusahaan Anda berpikir tentang efisiensi dalam rekrutmen, sistem berbasis teknologi bisa menjadi best practice untuk saat ini. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.